Portugal versus Swiss, Ronaldo dinanti, Lanati harap Seleção tanpa kiper. Bomber Swiss, Breel Embolo, dengan bercanda menuturkan bahwa perjuangan timnya bakal terasa lebih mudah seandainya 3 kiper Portugal absen. Swiss akan menghadapi Portugal dalam babak 16 besar Piala Dunia 2022 demi memperebutkan 1 tiket ke perempat final. Pertandingan Portugal versus Swiss dalam jadwal Piala Dunia 2022 bergulir di Stadion Lusail, Doha, Qatar, pada Rabu, 7 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Breel Embolo mendapatkan pertanyaan soal siapa pemain Portugal yang diharapkan tak tampil saat melawan Swiss. Pemain milik AS Monaco itu menanggapinya dengan bercanda. Ia menuturkan bahwa ingin 3 penjaga gawang Portugal tak bisa mentas saat melawan Swiss. Adapun 3 kiper Portugal itu adalah Rui Patricio, AS Roma, Diogo Costa, FC Porto, José Sá, Wolves. Jika saya bisa menghilangkan 3 kiper Portugal, semuanya akan terasa lebih mudah, ucap Embolo dilansir dari Record. Breel Embolo juga menjelaskan bahwa pertandingan melawan Portugal bakal terasa sulit. Sebab, Seleção das Quinas berpotensi memainkan Cristiano Ronaldo. Saya akan memiliki kesempatan untuk menghadapi pemain yang saya jadikan panutan seperti Cristiano, tutur dia. Juru racik taktik Swiss, Murat Yakin, juga membicarakan soal Ronaldo. Ia menjelaskan bahwa timnya tak mempunyai trik khusus untuk mengadang pergerakan Sir-7. Sebagai tim, kami siap dan terorganisasi untuk menghadapi pengaruh Ronaldo, ucap pelatih berusia 48 tahun tersebut. Namun, tidak ada rencana khusus untuk menjaga Cristiano dan kami akan melaksanakan rencana kami, ucapnya. Murat Yakin juga mempunyai tekad kuat untuk mengantarkan Swiss membekuk Portugal dan melaju ke perempat final. Ia bahkan mengungkapkan bahwa timnas Swiss sudah mengalami kemajuan pesat, sehingga memiliki kans mengalahkan Portugal. Swiss sudah banyak berkembang. Kami tidak hanya menunggu lawan, tetapi kami juga bisa mengatur permainan. Dan kami tahu cara mengubah taktik, katanya. Prediksi skor timnas Portugal versus Swiss di 16 besar Piala Dunia 2022 akan diulas Firing. Portugal akan menghadapi Swiss di 16 besar Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion Lusail pada Rabu, 7 Desember 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Cristiano Ronaldo diadang rekor buruk saat tampil di 16 besar Piala Dunia. Setelah Piala Dunia 2006, Cristiano Ronaldo gagal melangkahkan sang tim nasional lebih dari babak 16 besar. Di Piala Dunia 2010, langkah Portugal dihentikan Spanyol di babak 16 besar dengan skor 0-1. Kemudian pada Piala Dunia 2014, Portugal lebih parah lagi karena gagal lolos fase grup. Saat itu, Portugal kalah bersaing dari Jerman dan Amerika Serikat. Selanjutnya pada Piala Dunia 2018, Portugal tumbang 1-2 dari Uruguay di babak 16 besar. Namun, sederet catatan buruk di atas kemungkinan bakal dipatahkan Cristiano Ronaldo dan Portugal di 16 besar Piala Dunia 2022. Penyebabnya karena Portugal kerap tampil kukuh tiap kali menghadapi Swiss, terkhusus ketika diperkuat Cristiano Ronaldo. Dalam 2 pertemuan terakhir, Cristiano Ronaldo selalu membawa Portugal menang atas Swiss. Tak tanggung-tanggung dalam 2 pertemuan itu, Cristiano Ronaldo selalu mencetak gol. Ia mencetak hat-trick saat Portugal menang 3-0 atas Swiss di semifinal UEFA Nations League A 2018 hingga 2019. Selanjutnya pada 5 Juni 2022, Cristiano Ronaldo membawa sang negara menang 4-0 atas Swiss di fase grup UEFA Nations League A 2022 hingga 2023. Hasil Piala Dunia 2022 tadi malam kurang menyenangkan buat wakil Asia. Jepang disingkirkan Kroasia, dan Korea Selatan digilas Brasil di babak 16 besar. 2 wakil Asia bertanding di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Jepang versus Kroasia digelar lebih dulu di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Qatar, Senin, 5 Desember 2022. Pada laga itu, Jepang gigit jari usai kalah lewat adu penalti. Berimbang 1-1 selama 120 menit, Samurai Biru kalah tos-tosan 1-3 dan tersingkir dari Piala Dunia 2022. Selang 1 jam kemudian, giliran Korea Selatan mencari peruntungan. Menghadapi Brasil di Stadion 974, Doha,
Qatar, Selasa, 6 Desember 2022, dini hari WIB, nasib tak Guk Warrior setali 3 uang dengan Jepang. Korea bahkan menelan kekalahan telak dari Brasil. Son Heung-min dan kawan-kawan kalah 1-4, dengan 4 gol langsung bersarang ke gawang mereka sejak babak pertama. Dengan hasil ini, rontok sudah wakil Asia di Piala Dunia 2022. Sebab, Australia juga sudah angkat koper setelah dibungkam Argentina. Sementara itu, Kroasia akan melawan Brasil di perempat final Piala Dunia 2022. Keduanya akan bentrok di Education City Stadium, Al Rayyan, 9 Desember mendatang. Lagi-lagi, Jepang terhenti di babak 16 besar Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022 kali ini, Samurai Biru tak kuasa menahan Kroasia. Jepang versus Kroasia berlangsung di Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Senin 5 Desember malam waktu Indonesia Barat. Laga berjalan ketat, tuntas 1-1 di waktu normal sampai perpanjangan babak. Jepang bisa unggul duluan via Daizen Maeda di menit ke-43. Ivan Perisic samakan kedudukan di menit ke-55. Selanjutnya di babak adu penalti, Kroasia mengunci kemenangan 3-1. Modric CS berhak melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Jepang angkat koper dari Piala Dunia 2022. Kejutan Samurai Biru terhenti sudah. Dilansir dari Opta, Jepang seperti kena kutukan. Sudah 7 kali ikut serta di Piala Dunia, Jepang selalu kandas di babak 16 besar. Rinciannya, 4 kali Jepang terhenti di babak 16 besar Piala Dunia pada tahun 2022, 2018, 2010, dan kalah jadi tuan rumah di 2002. 3 kali mereka kandas di babak grup pada Piala Dunia tahun 1998, 2008, dan 2018. Para pemain sudah menunjukkan era baru sepak bola Jepang. Mereka harus memanfaatkan momen ini untuk bangkit di tahun-tahun berikutnya, jelas pelatih Jepang, Hajime Moriyasu dilansir dari ESPN. Setidaknya kami sudah menunjukkan permainan bagus di babak grup, tuntutnya. Habis sudah wakil Asia di Piala Dunia 2022 dan semuanya terhenti di babak 16 besar. Selain Jepang, mereka adalah Korea Selatan, kalah 1-4 dari Brasil, dan Australia, kalah 1-2 dari Argentina. Kemudian di babak adu penalti, Kroasia tunjukkan mentalnya. Kroasia menang 3-1. Sang kiper, Dominik Livakovic jadi pahlawan dengan tepis 3 sepakan eksekutor Jepang. Jepang mengakhiri petualangannya di Piala Dunia 2022 dengan banyak cerita. Setidaknya Samurai Biru bisa pulang dengan kepala tegak, karena mampu tumbangkan 2 tim juara Piala Dunia yakni Jerman dan Spanyol di babak grup. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu puas dengan penampilan para pemainnya. Pun ketika di babak penalti, Hajime mempercayakan para pemainnya untuk menentukan pilihan. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible.